Hampir tertipu sekolah teologi. Bapak Ibu Saudara, Alkisah ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study 2017 ya. Akhir ya. Umur saya waktu itu 54 tahun. Jadi secara automatically ya saya disebut saja pensiun lah begitu ya, sebut saja begitu karena itu. Lalu saya memutuskan akan sekolah teologi, padahal sebelumnya saya sudah sekolah di Australia, sekolah Alkitab ya, cabang, maksudnya pengajaran dari induknya di Australia, belajar melalui email waktu itu ya, melalui email, pertemuan hanya 3-4 kali ya. Belajar melalui email itu belajar Alkitab. Tapi kan di sini belum ada sekolah yang Alkitab, itu belum ada. Lalu apakah kepake sekolah saya itu yang sekolah full Alkitab ya, gelarnya saja Bachelor of Bibliology Studies, BBS ya. Itu sarjana Alkitab maksudnya ya. Apa diakui di sini ya. Lalu saya kepikir mau sekolah teologi. Saya sebut saja yang satu di daerah sebut saja ya wilayah Puncak, yang satu lagi di daerah Jakarta Barat lah ya. Saya sebut begitu saja. Lalu di antara dua itu yang tinggal di asrama adalah yang di wilayah Puncak ya, begitu ya. Lalu saya ke sana dong. Saya ke sana, saya interview dulu. Interview selama 3 hari ya, bolak-balik ya. Ini besok tanya lagi, besok tanya lagi, besok tanya lagi. Segala sesuatu ya. Ya di situ nginep di situ, asrama di situ, terus pengajarannya sistemnya seperti apa ya, seperti orang kuliah biasa. Nah, materinya persis seperti orang kuliah biasa. Terus pakai bahasa Ibrani ya toh. Saya sudah, aduh gimana ya, saya itu sudah sekolah Alkitab ya. Saya sudah mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah. Tapi apa diterima di gereja-gereja begitu kalau saya tidak sekolah teologi waktu itu. Hari pertama saya interview. Hari kedua saya bersosialisasi dengan beberapa mahasiswa. Silakan Pak Henry tanya-tanya sama mereka. Mereka rata-rata masih usia muda-muda, ada juga yang bapak-bapak juga ya. Jadi ya saya puji Tuhan ya, Roh Kudus memberi hikmat kepada saya. Beberapa yang saya amati, saya tanyakan. Jadi di sekolah teologi itu enggak ubahnya seperti sekolah biasa. Ya, ada uang SPP, uang itu dan sebagainya, tinggal di asrama, ngerokok jalan terus. Kalau malam keluyuran daerah Puncak tahu sendiri toh. Ya, malah mereka tuh promosi loh. Pak, di sini mah bebas, kalau malam keluyuran tuh banyak tuh Pak, di sana. Ya ngomongin cewek, saudara, ngomongin cewek ya, bebas Pak kalau malam Pak. Jadi pengajaran nanti ya ada jadwalnya sampai jam 7, yang penting nanti balik ke asrama seperti itu ya. Bapak kalau kesini pakai kendaraan Pak, nanti malam bisa jalan ke puncak, ke apa dia sebut, warung kaleng gitu di sana Pak, atau ke Cipanas katanya begitu ya. Puji Tuhan, saya tidak jadi, Pak. Ya, saya dengan bergumul yang sangat berat, saya bilang tidak jadilah. Ini kalau begini terus apa bedanya ya? Ngerokok jalan terus ya. Beberapa orang dari yang punya kebiasaan itu ya biasa kalau di luar ya, selesai kuliah boleh kok keluyuran di luar ya toh. Maaf kata nih ya. Ya wilayah Puncak tahu sendiri toh, kayak gitu ya toh. Kayak seperti itu. Ya, main ke sana kemari ya, bahkan juga ya segala macam lah seperti itu.
Jadi akhirnya saya puji Tuhan, saya terus aduh untung saya tidak tertipu oleh sekolah teologi. Saya berpikir dulu sekolah teologi itu orangnya alim gitu ya. Semua pada haleluya, haleluya gitu ya. Saya pikir begitu dulu. Maka sejak saat itu saya memutuskan 2000 mulai 2017 akhir 2018 awal gitu. Saya memutuskan ke Jepara dulu waktu itu ya namanya kekosongan kerjaan toh. Saya ke Jepara dulu bikin-bikin apa itu mebel ya. Terus saya memutuskan untuk biarin deh, saya tetap memakai BBS. Jadi saya memutuskan keluar dari sinode. Ya Anda tahu sendiri, dulu saya bergabung ke siapa, ya toh. Saya keluar dari situ, lalu saya memutuskan untuk sendiri, ya. Saya membuat pengajaran Alkitabiah, ya, sehingga sampai saat ini murid kami itu sudah sampai dari Sabang sampai Merauke, ya Bapak Ibu Saudara, sudah ada semua, ya. Seperti itu ya. Jadi saya bersyukur saya hampir tertipu sekolah teologi. Sekolah teologi ternyata tidak ada bedanya dengan sekolah umum, ya toh. Masuk asrama juga, nanti kalau malam bebas keluyuran sebebas-bebasnya. Ya, dosen-dosennya juga ngerokok, Saudara, ya. Ya, seperti itu ya. Jadi apa bedanya nih? Katanya sekolah teologi, tak pikir itu orangnya alim-alim, saya berpikir seperti itu. Belum bicara mata duitan nanti ya, seperti itu. Maka ya saya puji Tuhan dengan pengalaman seperti itu, saya langsung mengambil keputusan kalau begitu saya mau full Alkitabiah. Full Alkitabiah. Ya, di tempat kami tidak boleh hamba Tuhan ngerokok. Tidak boleh. Saya full Alkitabiah, tidak boleh memungut persepuluhan, tidak boleh mata duitan, tidak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu ya. Dulu kami sekolah ada ya subsidi silang lah, yang ada biaya silahkan ini ya, mulai sekarang saya sudah gratis semua. Sekolah Alkitab gratis sekarang ini ya. Mulai 1 Mei kemarin ya, seperti itu. Tidak memungut persepuluhan. Oh, dari sejak awal saya tidak memungut persepuluhan, dari sejak awal ya. Seperti itu. Jadi kalau sekarang ada banyak kasus misalnya ya, ijazahku di sekolah teologi dihanguskan gitu. Saya nggak kaget, Saudara. Kalau ada misalnya Anda pernah sekolah di teologi, lalu Anda pindah keyakinan, nanti catatan di sekolah teologi itu dihapus Anda, ya toh. Nanti kalau Anda keluar-keluar, saya pernah sekolah di sekolah teologi ini, orang sana kan bilang, kami nggak ada catatannya. Itu saya tidak heran seperti itu. Karena ketika saya interview selama 3 hari itu, saya ini kan orangnya di atas rata-rata kecerdasannya. Saya nanya berbagai hal, saya lihat sesuatu, saya langsung ngerti. Langsung ngerti, wow ternyata mainannya seperti ini toh. Ya, seperti itu ya. Ya, bahkan mau cepet apa enggak itu bisa dibisniskan gitu. Anda mau lulus cepat, mau nilai bagus, ya, terus nanti dapat rekomendasi sekolah menjadi master, ya toh, itu bisa diatur, ya, seperti sekolah biasa seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Bahkan itu bisa bolos-bolos juga, ya toh. Itu yang ketika saya ngobrol sama mahasiswa di situ, Pak boleh kok Pak gini Pak, kadang-kadang nanti juga seperti sekolah biasa lah, ya, ya seperti sekolah biasa ya. Kalau lagi ini ya kita izin aja dulu pergi kemana gitu. Ya daerah puncak teh ya. Ya. Jadi jangan heran ya kalau sekarang ada gugat menggugat tentang ijazahku di sekolah teologi ternyata dihapus gara-gara aku pindah keyakinan, misalnya seperti itu. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mengalami sendiri hampir tertipu sekolah teologi. Dan sejak saat itu saya memutuskan saya memakai sekolah saya sebagai Bachelor of Bibliology Studies, sebagai sarjana Alkitab. Lalu saya mengambil master juga ya. Mereka terheran-heran, Anda ini masternya master katanya. Ya. Ya, seperti itu ya. Kami tidak ada doktor sepertinya, hanya sampai master. Sampai master itu seperti itu ada pengajarannya ya.
tanpa banyak bersombong-sombong, ya Anda lihat sendirilah ya. HTD sekarang seperti apa. Ini bukan produk teologi. Saya ini produk sekolah Alkitab full. Sekolah Alkitab ya. Saya tidak pernah secara resmi saya sekolah teologi, dan saya bersyukur sesyukur-syukurnya bahwa saya hampir tertipu sekolah teologi. Bapak Ibu bisa bayangin kalau saya sekolah teologi, maka pengajaran Gaifu tidak murni, tidak alkitabiah. Dan itu harus saya alami dulu di masa-masa saya sedang mencari-cari ya. Ya, akhirnya dengan perlindungan ya, dengan dari Roh Kudus ya, saya mendapat hikmat, lalu saya memutuskan seperti sekarang ini. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, maka himbauan saya sebelum Anda terjerumus, jangan sekolah teologi. Jangan ya. Sekolahlah Alkitab. Di tempat kami gratis. Ya. Sekolah Alkitab, cari kebenaran ya. Jangan pernah sekolah teologi. Ya, kalau Anda pencari kebenaran ya supaya selamat ya sebagai orang Kristen ya, jangan pernah sekolah teologi. Ya, nanti tidak diakui Pak, enggak penting ya, yang mengakui Yesus, gitu, yang mengakui Yesus ya, ya Anda sebagai pencari kebenaran seperti itu, dan sebagai hamba Tuhan tidak boleh hamba Tuhan mata duitan. Jadi kalau Anda mengambil keputusan sebagai hamba Tuhan, Anda harus punya pekerjaan, itu syaratnya ya, sehingga Anda bisa pure murni, tidak memungut persepuluhan, tidak mata duitan, tidak buah sulung. Ya, persembahan boleh tetapi dengan sukarela, sukacita. Seperti itu, harus seperti itu. Jadi ingat, jangan pernah memutuskan mengambil sekolah teologi. Sekolahlah Alkitab. Ya, di tempat kami gratis. Ya, nanti paham di atas rata-rata. That's it. Haleluya. Amin.